Asal-usul kehidupan di bumi merupakan salah satu misteri besar ilmu pengetahuan. Berbagai jawaban telah diajukan, semuanya masih belum terverifikasi. Untuk mengetahui apakah kita sendirian di galaksi ini, kita perlu lebih memahami kondisi geokimia yang memupuk bentuk kehidupan pertama. Siklus kimia, air, dan suhu adalah apa yang mendorong terjadinya reaksi kimia yang memungkinkan munculnya kehidupan di planet kita. Karena kehidupan muncul di kondisi permukaan bumi yang sebagian besar belum diketahui sejak awal sejarah bumi, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan pertanyaan lainnya masih merupakan sebuah tantangan. Bumi berumur sekitar 4,5 miliar tahun. Para ilmuwan memperkirakan bahwa pada 4,3 miliar tahun yang lalu, bumi mungkin telah mengembangkan kondisi yang cocok untuk mendukung kehidupan. Namun fosil tertua yang diketahui hanya berumur 3,7 miliar tahun. Selama kurun waktu 600 juta tahun tersebut, kehidupan mungkin telah muncul berulang kali, namun kemudian musnah akibat tabrakan dahsyat dengan asteroid dan komet. Rincian peristiwa-peristiwa awal tersebut tidak terpelihara dengan baik di bebatuan tertua di bumi. Beberapa petunjuk datang dari zirkon tertua, mineral yang sangat tahan lama yang terbentuk di magma. Para ilmuwan telah menemukan jejak suatu bentuk karbon, elemen penting dalam organisme hidup, dalam salah satu zirkon berusia 4,1 miliar tahun. Namun, hal ini tidak memberikan cukup bukti untuk membuktikan keberadaan kehidupan pada masa awal tersebut. Dua kemungkinannya terdapat pada lingkungan hidrotermal yang aktif secara vulkanik di darat dan di laut. Beberapa mikroorganisme tumbuh subur di lingkungan sumber air panas yang sangat asam dan panas seperti yang ditemukan saat ini di Islandia, Norwegia, dan Taman Nasional Yellowstone. Hal yang sama berlaku untuk ventilasi hidrotermal laut dalam. Ventilasi seperti cerobong asap ini terbentuk ketika air laut bersentuhan dengan magma di dasar laut, sehingga menghasilkan aliran gumpalan air yang sangat panas. Mikroorganisme yang hidup di dekat gumpalan-gumpalan tersebut telah membuat beberapa ilmuwan berpendapat bahwa mereka adalah tempat kelahiran bentuk kehidupan pertama di bumi. Molekul organik mungkin juga terbentuk pada jenis mineral lempung tertentu yang dapat memberikan kondisi yang menguntungkan untuk perlindungan dan pelestarian. Hal ini bisa saja terjadi di bumi pada awal sejarahnya atau pada komet dan asteroid yang kemudian bertabrakan dengan bumi. Hal ini menunjukkan bahwa proses yang sama dapat melahirkan kehidupan di planet lain di alam semesta. Resepnya terdiri dari sumber energi tetap, senyawa organik, dan air. Sinar matahari menyediakan sumber energi di permukaan yang mendorong fotosintesis. Di dasar laut, energi panas bumi memasok nutrisi kimia yang dibutuhkan organisme untuk hidup. Yang juga penting adalah unsur-unsur penting bagi kehidupan. Bagi kami, ini adalah karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan fosfor. Namun ada beberapa misteri ilmiah tentang bagaimana unsur-unsur ini berkumpul di bumi. Misalnya, para ilmuwan tidak menyangka sebuah planet yang terbentuk begitu dekat dengan matahari akan menyerap karbon dan nitrogen secara alami. Unsur-unsur ini menjadi padat hanya pada suhu yang sangat dingin, seperti yang terdapat di bagian luar tata surya, tidak lebih dekat dengan matahari tempat bumi berada. Selain itu, karbon seperti emas jarang ditemukan di permukaan bumi. Hal ini karena karbon lebih sering berikatan secara kimia dengan besi dibandingkan dengan batu. Emas juga lebih sering berikatan dengan logam, sehingga sebagian besar berakhir di inti bumi. Jadi, bagaimana sejumlah kecil yang ditemukan di permukaan bisa sampai ke sana? Mungkinkah proses serupa juga terjadi di planet lain? Bahan terakhir adalah air. Air kini menutupi sekitar 70% permukaan bumi. Tapi berapa banyak air yang ada di permukaan bumi pada 4 miliar tahun yang lalu? Seperti karbon dan nitrogen, air lebih mungkin menjadi bagian dari benda padat yang terbentuk pada jarak yang lebih jauh dari matahari. Untuk menjelaskan keberadaannya di bumi, salah satu teori mengusulkan bahwa kelas meteorit yang disebut kondrit berkarbon terbentuk cukup jauh dari matahari dan berfungsi sebagai sistem penyalur air. Ada beberapa teori tentang bagaimana kehidupan muncul di bumi. Ini termasuk kehidupan muncul dari subprimordial
Sebagai mahasiswa pasca sarjana Universitas Chicago pada tahun 1952, Stanley Miller melakukan eksperimen terkenal dengan Harold Urey, seorang peraih Nobel bidang kimia. Hasil penelitian mereka mengeksplorasi gagasan bahwa kehidupan terbentuk dalam subprimordial. Miller dan Urey menyuntikkan amonia, metana, dan uap air ke dalam wadah kaca tertutup untuk mensimulasikan apa yang kemudian diyakini sebagai kondisi atmosfer awal bumi. Kemudian mereka mengalirkan percikan listrik melalui wadah untuk mensimulasikan petir. Asam amino, bahan penyusun protein, segera terbentuk. Miller dan Urey menyadari bahwa proses ini bisa membuka jalan bagi molekul-molekul yang dibutuhkan untuk menghasilkan kehidupan. Para ilmuwan sekarang percaya bahwa atmosfer awal bumi memiliki susunan kimia yang berbeda dari resep Miller dan Urey. Meski begitu, percobaan tersebut memunculkan bidang ilmiah baru yang disebut kimia prebiotik atau abiotik, yaitu ilmu kimia yang mendahului asal-usul kehidupan. Hal ini merupakan kebalikan dari biogenesis, gagasan bahwa hanya organisme hidup yang dapat melahirkan organisme hidup lainnya. Diunggulkan oleh komet atau meteor, beberapa ilmuwan berpendapat bahwa beberapa molekul penting bagi kehidupan mungkin diproduksi di luar bumi. Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa bahan-bahan tersebut berasal dari meteorit atau komet. Penelitian yang menunjukkan bahwa senyawa organik kompleks mudah diproduksi dalam kondisi yang mungkin terjadi pada awal tata surya ketika banyak meteorit terbentuk. Meteorit mungkin berfungsi sebagai Mayflower kosmik yang mengangkut benih molekuler ke bumi. Pada tahun 1999, meteorit Murchison yang jatuh di Australia mengandung lusinan asam amino, berbeda yang merupakan bahan penyusun kehidupan. Komet mungkin juga menawarkan tumpangan kepada molekul-molekul yang menumpang ke bumi, dengan menunjukkan bahwa asam amino dapat bertahan dari tabrakan komet yang berapi-api dengan bumi. Tim tersebut memperkuat gagasan bahwa bahan mentah kehidupan berasal dari luar angkasa. Saat ini, penelitian tentang asal-usul kehidupan semakin berkembang. Ketika para ilmuwan berhasil menemukan lebih banyak eksoplanet, yakni planet di sekitar bintang di tempat lain di galaksi, pertanyaan mengenai bahan penting bagi kehidupan dan cara mencari tanda-tanda adanya kehidupan semakin memanas. Para peneliti mencoba memahami kondisi pembentukan planet dan bagaimana planet tersebut menjadi planet gas panas seperti Jupiter atau planet berbatu yang lebih dingin seperti Mars dan Bumi, yang akan membantu mengarahkan pencarian kita terhadap planet yang kemungkinan besar menampung kehidupan. Saat ini kita mendapatkan data yang masuk dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Misi seperti Hayabusa dan Osiris-Rex membawakan kita potongan-potongan asteroid yang membantu kita memahami kondisi yang membentuk planet, dan teleskop JWST baru milik NASA mengambil data menakjubkan tentang tata surya dan planet-planet di sekitar kita. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa subscribe saluran ini, tekan tombol suka dan sarankan topik di bagian komentar.